Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, angka baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya melatih dipimpin doanya ya. Ibu mau tanya, hari ini kayaknya ada yang tidak hadir di hari ini ya? Siapa yang tidak hadir? Ayo yang hadir ya? Sakit juga. Ada lagi? Lagi sama aku. Kenapa sakit juga? Kita doakan teman-teman kita yang sakit ya, semoga diberi kesembuhan ya, agar bisa melaksanakan kegiatan belajar seperti biasanya ya. Amin ya Allah ya Allah. Ibu punya gambar, lihat ya di sini di ya. Kelihatan nggak gambarnya? Ya, di sini ada ya. Ada gambar
matahari. Kenapa bisa tumbuh dengan bantuan sinar matahari? Karena apa? Karena padi bisa membuat makanannya sendiri ya dengan cara fotosintesis ya. Nah, membuat makanannya sendiri ini padi dibantu oleh sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, maka padi ini tidak akan tumbuh karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan tikus ini memakan apa? Padi. Betul, tikus makan padi ya. Kalau padinya nggak ada gimana? Nah ya, jadi kalau tumbuhannya nggak ada, berarti tikus tidak bisa makan ya. Tidak bisa makan padi. Kalau di situ ada tikus, ada apa lagi sih? Ada kakak. Kakak makan tikus? Apa tikus makan kakak? Ular dimakan kakak. Ular makan apa ya? Sudah jalan juga. Ular makan apa? Ular makan tikus, betul. Kemudian di sini ada burung elang. Burung elang makan apa? Ular. Nah, ini yang disebut dengan apa? Rantai makanan. Oke ya. Nah, kenapa ibu tampilkan gambar ini ya? Sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan ya, dan interaksi makhluk hidup. Nah, tujuannya ya yang akan kita pelajari hari ini yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi produsen, konsumen, dan dekomposer atau pemulai dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan setiap komponen dalam rantai makanan dengan bahasa sendiri. Kemudian membuat diagram rantai makanan sederhana yang relevan dengan lingkungan sekitar secara kolaboratif. Oke ya. Jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai hari ini ya. Nah, ibu punya tebak-tebakan ya. Biar kita semangat nih belajarnya. Ibu punya tebak-tebakan nih. Coba aku
kalian juga akan membuat diagram rantai makanan dari kartu-kartu yang dibagikan ini ya. Oke, ini ada beberapa amplop hidup ya. Rangkaian amplop hidup. Ini nanti kalian diskusikan dengan teman kalian komponen-komponen apa ya yang ada dalam kartu. Satu, dua,
di pot kelapa. Hah? Konsumen kelas 1. Konsumen kelas 1-nya apa? Ngomongin. Konsumen kelas 1 coba. Ibu pengen tahu. Ikan. Terus apa lagi? Tikus. Isi apa? Jumlangkong. Terus? Ini gambarnya ada 3. Oh ini apa? Ini apa? Bukan. Ah betul. Ini apa? Bisa. Apa? Kancil kamu saya kancil. Hah? Bisa. Ini kancil kamu apa? Oh? Dekomposer. Coba dekomposer. Mana dekomposer apa aja? Oke, jamur. Ini apa di sini? Pengurai, bakteri. Oke, berarti jamur dan bakteri. Oke, ya. Berarti udah paham belum? Udah bisa ya? Oke, Ibu punya video ya. Video animasi silakan kalian tonton nanti. Sudah berkelompok, nanti ada tugas kelompoknya membuat diagram ya. Nanti kalian membuat diagram ya. Nanti tonton dulu ini ya. Silakan. Amati dulu ya gambarnya ya. Yang mana baik? Yang pertama, hari ini kita hari-hari yang subuh. Tiap hari ia melakukan paginya dengan membersihkan jadi pertama karena tanah sudah siap dipanen. Dan suatu malam datanglah segerombolan tikus. Mereka dari sarang dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh Pak Tani. Tikus itu merusak sebagian besar tanaman, membuat Pak Tani merasa khawatir. Tapi Allah memiliki cara untuk menjaga keseimbangan. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memangsa ular tersebut. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemburu. Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati, dan tubuhnya perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya dan sisa-sisa tubuh elang mengubahnya menjadi humus yang kaya nutrisi. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Berkat tanah yang semakin subur, tanaman di sawah Pak Tani menjadi tumbuh subur dan menghijau. Pak Tani pun tersenyum, menyadari bahwa semua bagian dari ekosistem, dari tikus, ular, elang, hingga cacing, memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam di sawah. Dengan suburnya tanah, Pak Tani kembali menanam padi, dan kehidupan di sawah pun terus berputar. Oke ya. Nah, jadi coba setelah mengamati gambar tadi, kalian sudah memahami belum apa sih rantai makanan itu? Apa rantai makanan tadi? Hah? Apa? Dari tadi ya, dari video tadi. Itu kan rantai makanan ya. Itu termasuk rantai makanan. Oke. Tadi apa? Pertama apa dulu? Ada apa dulu? Sebagai produsen. Apa? Ada tadi ya, petani menanam
pertama itu disebut konsumen primer, kedua itu sekunder, dan yang ketiga adalah tersier, ya. Nah, termasuk konsumen terakhir atau tersier, ya. Konsumen ketiga kalau berdasarkan video tadi. Nah, orang mati. Terus ada apa? Nah, jadi mulai. Apa sih? Jadi apa sih? Jamur. Jadi apa? Tadi ya, jamur. Terus ada apa tadi? Ada cacingnya. Cacingnya apa? Yang memakan apa? Jamur bangkai elang ya, memakan bangkai elang. Nah, kemudian cacing itu yang menjadi apa? Menyubur apa? Ya. Nah, itu jadi sebagai decomposer pemula itu jamur ya, bangkai dari elang ya. Kemudian apa lagi? Pemulai, setelah jadi pemulai membuat tanah humus ya digunakan oleh petani untuk apa? Menanam ya, menyuburkan padi-padinya. Terus padi dimakan lagi oleh tikus. Nah, kan terus menerus seperti itu, makanya disebut dengan rantai makanan ya. Jadi rantai makanan itu apa? Hubungan makhluk hidup apa? 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 Makan dan dimakan ya. Jadi ada yang dimakan, ada yang makan, ada yang dimakan. Tadi berdasarkan media yang menjadi produsennya apa? Padi. Kenapa disebut produsen? Hanya dapat membuat makanannya sendiri ya. Jadi produsen itu membuat makanannya sendiri. Kemudian yang ke konsumen pertamanya apa tadi? Tikus. Kenapa tikus disebut konsumen pertama? Karena memakan padi, memakan tumbuhan. Tikus itu adalah apa? Hewan yang memakan tumbuhan. Hewan apa? Herbivora. Jadi hewan herbivora itu berada di tingkat konsumen pertama, pemakan tumbuhan. Kemudian ya, konsumen keduanya apa? Ular itu oke, konsumen tingkat 2 memakan apa? Tikus. Berarti pemakan daging. Berarti ular itu apa? Hewan karnivora. Berarti di tingkat konsumen tingkat 2 itu bisa diduduki oleh hewan karnivora, pemakan daging, bisa juga hewan omnivora. Jadi bukan hanya pemakan daging aja ya, jadi pemakan segala ya. Kemudian tingkat 3-nya konsumen tingkat 3. Tadi ular itu konsumen tingkat 2. Yang tingkat 3-nya apa? Elang itu pemakan ular, berarti pemakan daging. Ular juga termasuk hewan karnivora, pemakan daging. Kemudian elangnya mati ya, terus menjadi jamur ada. Kemudian menjadi bangkai sebagai decomposer atau pengurai itu ya. Sekarang coba kalian kembali ke kelompoknya untuk membuat itu ya, membuat diskusi ya dengan kelompoknya. Kalian buat diagram ya, silakan buat diagram
dari kartu-kartu yang sudah Ibu bagikan, boleh digunting-gunting dulu ya. Digunting-gunting dulu. Ayo, sok bergabung dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 20 menit ya. Ibu kasih 20 menit itu sampai kalian ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, siap? Mulai dari silakan. Nah, silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Aku pilih dulu ya. Aku bikin diagram rantai makanan. Pilih mau ekosistem apa? Rantai makanan ekosistem apa? Ya, kelompok 1 boleh dipilih, nanti kalian bikin diagramnya ya. Nah, nanti setelah kartunya kalian udah dipilih mau ekosistem apa, bikin rantai makanannya, aku tempelkan di LKPD-nya ya. Kemudian di bawahnya tulis perannya masing-masing. Beragam, berarti ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 ya, dan konsumen tingkat 3, kemudian sebagai dekorator atau pemural. Oke, siap? Silakan. Kuningnya ada berapa ini? Ayo, mulai. Ini ya. Boleh. Sok nanti ditempel di sini. Nanti dikasih berapa hal ya? Mana yang pertama? Gambar yang pertama sebagai produsen, kamu kasih panah berarti dari produsen ke konsumen 1. Kemudian dari konsumen 1 kasih panah lagi ke konsumen 2. Kasih panah lagi ke konsumen 3. Oke, nanti Ibu nilai itu ya. Selama prosesnya, Ibu lihat kerja sama kalian ya. Prosesnya kerja sama kalian Ibu lihat ya. Ada kerja samanya nggak, atau hanya satu orang aja yang bekerja? Kenapa asal diambil sampahnya? Apa? Iya, pilih sendiri tadi. Nah, boleh digunting. Nanti ditempelkan di sini ya. Nih. Apa? Boleh, salam boleh. Ya. Ini bantu dong, guntingin, bantu. Kesini kamunya boleh berjalan ke sini, bantu. Biar cepat. Nanti ada yang nanti jalannya ya. Jadi bilang kerja sama ya. Jangan diam saja. Nanti ada yang menulisnya. Ya, nulis perannya di sini di bawah. Perannya apa aja? Yang pertama apa? Tuh ya. Sebagai apa? Di bawah ya, tulis perannya di bawah gambarnya. Di bawah kartu. Setelah ditempel. Apa? Digunting ke sini, ditempelin, terus nanti di sini dikasih panah ya. Ya. Apa? Kenapa? Oh boleh, mau lukis ya. Ya. Nanti presentasikan kamu jelaskan ya ke depan.
tanam ya. Laut kan? Laut. Berarti laut apa tuh? Oh, kalau laut apa yang lainnya? Boleh. Boleh. Seperti ininya. Mungkinnya cuma satu. Satu ini kan biasanya cuma bawa satu. Tanjung Baru ada, Cikarang ya, Senari ya, daerah Karawang ada sawah, tuh belakang juga sawah. Jadi ini dua daerah ekosistem yang ada di daerah utara ya. Sungai ada nggak ya? Ada ya. Nah, boleh ekosistem sungai. Tulis soalnya ya. Sana. Konsumen pertama apa? Konsumen keduanya apa? Produsennya apa? Ketiga apa? Konsumen ketiga apa? Boleh di sini boleh, ini di sini. Silakan. Bisa. Aku terus ini di sini, ini di sini, ini apa? Apa ya? Ini ada tuh, ini ada tuh. Berarti diambil lagi cuma di sana, so. Misalnya ikan
penting ya dalam ekosistem dalam rantai makanan itu apa? Paling penting banget. Sendiri aja, sendiri. Aji juga mau. Kalau ada orang sendiri aja. Buang sampahnya. Kalau yang bawa, ambil sampahnya. Kumpulin sampahnya ya. Jangan nyampe ya. Buang sampahnya nanti ya, dikumpulin dulu so. Yang aku ya so. Apa? Tidak direm. Direm. Terus dia kasih tangan ya. Biar kelihatan parahnya. Ya. Gantian dong. Tadi dari yang toilet, gantian dulu. Tunggu temennya datang lagi. Lalu pakai tangan berani. Ya. Nanti ada pertanyaan ya yang harus kalian isi. Nih, tulis nama kelompoknya. Jadi bareng ya. Kelompok. Iya, isi pertanyaannya. Ini aja. Tulis nama anggotanya dulu. Nama kelompoknya kelompok berapa? Terus pertanyaannya diisi. Dari nomor 1 ini. Untuk nomor 1 ekosistem, misalnya sawah, sungai,
hutan, laut. Nah, kamu pilih yang mana? Kamu sudah pilih yang mana itu? Tuliskan di sini, ya. Oke, untuk nomor 1, pilih satu ekosistemnya tadi udah pilih ya. Nah, kamu pilih apa? Pesawat, sungai, hutan, atau laut? Kamu tulis di sini, ya. Ekosistem apa? Terus diskusikan dan identifikasi makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Tulis di sini nama
Sudah? Dari itu yang menjelaskan artinya di depan. Itu yang menjelaskan, boleh? Oke, sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Sudah siap untuk mempresentasikannya di depan? Siapa yang mau presentasikannya atau boleh bergantian? Boleh bergantian ya? Dari pertanyaannya ini ya di ya nomor 3 berarti ini diagram itu ya. Untuk yang nomor 3 kan berarti diagram lantai makanan berarti itu ya. Apa? Apa? Ayo silakan ke depan. Kelompok 1. Silakan ke depan. Ya. Angkat dulu coba. Salam dulu ya. Salam dulu. Ke depan dong buat kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang lain boleh memberikan pertanyaan, ya? Boleh, silakan. Presentasi. Ayo jelaskan Mas. Hah? Dan pertanyaan pertamanya apa dulu? So? Ya. Dibaca. Mengidentifikasikan makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Yang ada di ekosistem laut, apa aja yang kamu pilih? Dari laut ya. Ikan, hidup, dan Oke. Berarti ada fitoplankton, zooplankton, ikan, itu bakteri. diagram rantai makanan sudah langsung di bawah ini. Mana rantai makanannya? Silakan, lihat. Terus jelaskan dulu ya. Silakan dijelaskan dulu. Apa ini? Khususnya apa yang terjadi jika salah satu produk rantai makanan tersebut punah. Hiu punah akan terjadinya bakteri. Ayo silakan. Silakan ini diagram dari kelompok 1. Memilih ekosistem apa ini? Laut. Siapa yang mau? Silakan yang lain rekan-rekan boleh kasih pertanyaan.
ekosistem apa? Ekosistem sawah. Oh, ekosistem sawah. Jadi yang dipilih kelompok tiga yaitu ekosistem Sawah. Siapa apa aja tadi? Setelah diidentifikasi apa aja yang Musim padi. Oke, Tikus konsumen tingkat 1. oke, Ular konsumen tingkat 2. ya. Elang konsumen tingkat 3. Nyamuk pengurai. Banyak ya. Oke, terus apa lagi?
Kemudian pengurai ya. Apa tadi? Elang mati menjadi pengurai ya, yang memberikan nutrisi ya untuk apa? Tanah ya, untuk produksi. Oke. Nah, sudah paham? Nah, supaya tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Kita nyanyi dulu rantai makanan. Kita nyanyi rantai makanan, oke?
enggak? Guys. Ya. Kemudian
dalam ekosistem laut? Apa? Fitoplankton. Betul. Dalam ekosistem sungai. Boleh, betul. Oke ya? Sudah paham? Sudah? Nah, oke. Kamu kalau misalkan salah satu di antara memiliki tumpuan apa? Tidak akan ada keterlangsungan rantai makanan ya. Oke, tidak akan langsungan hidup makhluk hidup ya. Aman punah. Oke, ngerti ya? Sudah paham? Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Oke, sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah belajar dengan baik ya, sudah mau mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Silakan siap-siap untuk berdoa. Alat tulisnya boleh dimasukkan ke dalam tas. Kemudian sampahnya di bawah ya, nanti dibuang di tempat sampah. Oke. Ya, kita berdoa ya, berdoa supaya di dalam kita selamat ya. Silakan berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya, Melati. Kita akan dipimpin oleh Melati ya. Siap semuanya? Duduk yang rapi. Kita siap baca doa, tangannya ditengadahkan ya agar harus tertib ya. Berdoa dengan khusyuk ya agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Silakan Melati. Siap, gerak. Udah dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini Melati pilih yang duduknya rapi. Silakan. Sini.